Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi melaksanakan pelatihan tenaga terlatih pesantren ramah anak, tentunya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Sementara itu pula, pemahaman mengenai perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan kepada masyarakat dan sekolah, termasuk kepada lembaga pondok pesantren. Pendidikan anak bisa dilaksanakan di rumah atau di sekolah, baik formal, informal, maupun non-formal. Salah satu model pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Pendidikan di pesantren, peserta didiknya biasa disebut santri, memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dengan anak yang bersekolah di sekolah formal lainnya. Para santri selama menempuh pendidikannya menetap di pesantren. Diharapkan mendapatkan pola asuh yang baik dan optimal dari para pengasuhnya. Karenanya pengasuh sebagai pengganti orang tua hendaknya dapat memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang baik, tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi. Inilah salah satu tujuan digelarnya pelatihan tenaga terlatih pesantren ramah anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di pondok pesantren di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Kalimantan Selatan. Penjelasan tentang hal itu ditegaskan Kepala Dinas DP3A Kalsel Husnul Khatimah beberapa waktu lalu di Banjarbaru. Pada pelatihan ini adalah ingin memberikan pemahaman yang sama kepada semua pengurus atau pengasuh ataupun pimpinan pesantren yang ada di kabupaten kota, agar mereka memahami dalam hal menjadikan atau menginisiasi sebagai pesantren yang ramah anak, yang mana menjadi pesantren ramah anak itu ada indikator-indikatornya, dan juga ini agar dapat menciptakan dalam proses belajar di pesantren itu ada rasa nyaman, ramah dan juga aman bagi anak-anak ya, karena kita juga kadang mengetahui kadang sering terjadi adanya bentuk kekerasan verbal ataupun fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, dan kita luput juga di pesantren, yang mana juga nanti agar dengan adanya pesantren ramah anak ini juga para pengasuh dan juga pendidiknya ini dapat memahami bagaimana mengenai hak-hak anak, bagaimana hak anak untuk tumbuh kembang dan mereka dapat mengembangkan kreatifnya. Dan juga nantinya para pengasuh ini memahami bagaimana konvensi hak anak. Husnul menambahkan, kegiatan ini terlaksana agar para pengasuh, pengajar, dan pimpinan pondok pesantren dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai pesantren ramah anak. Di samping juga memperoleh penguatan berbagai hal yang menjadi kelemahan pesantren dalam mewujudkan pesantren ramah anak. Selain itu, untuk menetapkan secara resmi pondok pesantren terpilih sebagai model pondok pesantren ramah anak. Krisna, Banjar TV. Pemahaman mengenai perlindungan anak berkelanjutan sangat perlu diajarkan kepada masyarakat dan sekolah, termasuk kepada lembaga pondok pesantren. Tujuannya agar hak-hak dasar anak dapat terpenuhi, sekalipun anak tersebut menjadi santri di suatu pondok pesantren. Karenanya pendidikan yang diberikan perlu didasarkan pada konsep pendidikan ramah anak. Hal itu diungkapkan Dodi Hidayat, Kepala Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Konsep inilah yang terus dikaji pihaknya bersama Kementerian Agama untuk terciptanya petunjuk teknis agar pesantren bisa dikatakan sebagai pesantren ramah anak. Dari sisi SDM, SDM-nya itu terdiri dari pendidik dan yang dididik. Jadi ada ustadznya, ada kiainya, ada santrinya. SDM ini harus mengikuti pola-pola ramah, pola-pola yang lemah lembut. Jadi di dalam proses belajar mengajarnya, ustadznya, kiainya itu tidak boleh dia melakukan kekerasan secara fisik, walaupun itu melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu kalau kita berikan hukuman secara fisik, bukannya bisa merubah si anak ini, tetapi hasil penelitian itu malah menjadi dendam dan akhirnya outputnya menjadi tidak baik. Maka
kita coba robah polanya, memberikan hukuman itu dengan hukuman-hukuman yang edukatif. Tidak dengan kekerasan secara fisik, tidak dengan kekerasan secara psikis, tetapi dengan, saya meminjam bahasanya Pak Hadi ini, SLB, dengan sopan, dengan lemah lembut, dan dengan bijak, sehingga anak itu merasa nyaman berada di pesantren. Yang kedua, lingkungannya tuh kita dengan program pesantren ramah anak itu lingkungannya menjadi bersih, menjadi nyaman, menjadi inklusif, tidak membeda-bedakan. Nah, yang ketiga adalah dari saprasnya itu yang tidak membahayakan bagi anak yang ada di pesantren itu. Diakui mode pesantren ramah anak berperan penting untuk menjadi acuan bagi pesantren lainnya mengenai karakteristik ideal pesantren ramah anak. Rishna, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini mengenai Omnibus Law, di mana rapat dengar pendapat terkait Undang-Undang Cipta Kerja hasil penyampaian aspirasi BEM Sekalsel digelar DPRD Kalsel di Gedung Rumah Banjar. Rapat ini menghadirkan sejumlah pihak mulai Porkopimda, akademisi, organisasi buruh dan pekerja, serta perwakilan mahasiswa. Sementara itu pula pemirsa, mengutip pandangan salah satu peserta rapat dengar pendapat Undang-Undang Cipta Kerja, selain merugikan kaum buruh dan pekerja, juga dinilai bisa merugikan daerah, terutama dalam hal pengaturan izin usaha pertambangan dan perkebunan. Dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan untuk menolak ketentuan-ketentuan kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat RDP terkait Undang-Undang Cipta Kerja hasil penyampaian aspirasi BEM Sekalsel Selasa 13 Oktober kemarin. Rapat di gedung DPRD Kalsel itu dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, menghadirkan sejumlah pihak mulai dari Porkopimda, akademisi, organisasi buruh dan pekerja, serta perwakilan mahasiswa. Dalam rapat tersebut, banyak peserta yang turut menyampaikan pendapatnya yang secara tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan RDP ini terkesan sia-sia lantaran draft asli Undang-Undang Cipta Kerja tersebut belum didapatkan pihak DPRD Kalsel. Apakah ini berubah? Tidak. Oleh karena itu, kami mohon, kami tidak berpanjang lebar terkait dengan ini, karena kami berdebat pun tidak ada yang kita debatkan, karena draft aslinya seperti sekarang nggak ada. Apa yang kita debatkan sekarang? Kita sia-sia. Ketua DPRD Kalsel menyatakan rapat ini digelar sebagai tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat dan mahasiswa se-Kalsel kepada Presiden RI yang telah dilakukan pada Jumat 9 Oktober lalu. Terkait rapat ini juga ingin meminta masukan maupun saran karena masih bisa dilakukan berbagai pertimbangan di pihak eksekutif pusat. Pihak pemerintah kan sudah menyampaikan selama 3 bulan masih adakah masukan-masukan dari daerah, apalagi dari mahasiswa dan sebagainya di perburuhan. Nah, kalau masukan itu kan nanti bisa dimasukkan lagi, nanti bisa muncul, bisa diperpukan atau direvisi. Nah, kami sependapat. Supian juga meminta agar semua pihak memahami sampai di mana kewenangan DPRD Kalsel karena punya keterbatasan untuk lebih jauh memperjuangkan aspirasi masyarakat terhadap kewenangan yang ada di DPR RI dan pemerintah pusat. Muhail, Banjar TV. Tidak transparannya proses penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus menjadi sorotan masyarakat. Tak heran jika aksi demo yang dilakukan mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalsel, masih berlangsung. Terkait hal itu, berbagai pandangan juga turut disampaikan saat gelaran rapat yang dilakukan DPRD Kalsel beberapa hari lalu di Gedung Rumah Banjar. Salah satunya yang sempat dikutip Banjar TV, yakni pendapat dari Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia, Samahudin Muharram. Menurut Samahudin, di dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut ada satu klaster yang sangat berhubungan dengan soal otonomi daerah. Karena pasal tersebut memangkas hak daerah dalam mengeluarkan perizinan usaha, khusus di sektor pertambangan dan perkebunan, salah satunya tim andal yang langsung dari pusat.
Untuk mengembalikan kewenangan daerah kembali ke daerah, misalnya soal izin pertambangan. Hari ini izin pertambangan dikelola oleh pusat, kemudian izin soal perkebunan oleh pusat. Tidak lama lagi soal tambang galian C dikembalikan juga ke pusat. Artinya otonomi daerah sama sekali tidak punya lagi kewenangan soal itu. Daerah rugi dong Pak? Ya pasti rugi, daerah pasti rugi gitu kan. Nah ini yang menurut saya harus terus-menerus perjuangkan. Artinya soal buruh itu soal kecil. Itu baru satu klaster yang dipersoalkan oleh masyarakat kita. Lebih jauh, Samahudin juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terkesan kapitalis dan beberapa pasal dari pengamatannya juga lebih berpihak kepada pemodal. Menurutnya, hal ini harus terus diperjuangkan. Bohail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi kali ini mengenai dari 31 pelaku MKM yang bergerak dalam pembuatan masker. CV Intan Group Berkah menjadi satu-satunya di seluruh Indonesia yang mendapat sertifikasi standar nasional Indonesia dari Badan Sertifikasi Nasional. Sementara itu pula pemirsa juga mendapat kepercayaan untuk membuat 300.000 masker kain non-medis dalam program Karya Nusantara dari pemerintah pusat. Adanya wacana masker wajib standar nasional Indonesia atau SNI yang ramai diperbincangkan di sosial media. Bermula dari Badan Sertifikasi Nasional menetapkan standar baru bagi masker kain non-medis guna pencegahan penyebaran COVID-19. Meski BSN hanya berwenang menetapkan standar masker dan tidak memaksa industri masker untuk mengikuti sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI dalam pembuatan masker, namun ada sebanyak 31 pelaku MKM yang mengikuti sertifikasi tersebut. Dari 31 pelaku MKM dari seluruh Indonesia, ternyata hanya satu yang lolos metode uji dan persyaratan, yakni CV Intan Group Berkah. Menurut owner CV Intan Group Berkah, Intan Hesti Puspita, masker yang juga telah diuji langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tersebut dibuat dengan 3 lapisan bahan, yakni di lapisan pertama berbahan kain katun, lapisan kedua berbahan filter woven, dan lapisan terakhir berbahan water repellent. Dengan adanya 3 lapisan tersebut, masker ini mampu menahan cairan droplet yang dikeluarkan dari mulut, sehingga aman dan mencegah dari penularan COVID-19. Jadi ini kenapa? Biar ini juga air juga nggak nembus, Win, gitu. Ketika misalnya, ya kenapa kita pakai yang 3 lapisan ini? Ketika kita mungkin lagi ngomong, nanti ininya juga bisa bisa berasa ya, karena memang kita mencegah, ya kita lebih baik ya kan daripada mengobati. Dengan diraihnya sertifikat SNI ini, selain berkah tersendiri bagi CV Intan Group Berkah, juga menjadi jaminan kepada masyarakat masker yang diproduksi lebih aman untuk dikenakan sehari-hari. Erun Yudanuari, Banjar TV. CV Intan Group Berkah menjadi UMKM pertama yang mendapat kepercayaan dari program Karya Nusantara yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk pengadaan masker kain non-medis. Usai diraihnya sertifikat SNI dari Badan Sertifikasi Nasional atau BSN. Dalam program Karya Nusantara tersebut, CV Intan Group Berkah diminta untuk menyediakan stok masker kain non-medis sebanyak 347.867 buah untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Untuk memenuhi pengadaan masker tersebut, CV Intan Group Berkah menggandeng sebanyak 200 pelaku MKM di bawah binaan tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, serta pelajar SMK Negeri 4 Banjarmasin dengan jalinan kerjasama MOU. Pengadaan pembuatan masker yang dimulai sejak tanggal 15 September ini ditargetkan selesai hingga tanggal 22 Oktober mendatang. Dia kerjasama dengan para UMKM, gitu loh, para UMKM, dan alhamdulillah, tetapi dengan satu syarat yang UKM itu yang sudah punya lisensi, gitu kan, yang sudah lulus dari uji coba di Menkes, gitu kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah ternyata CV Intan salah satunya di Kalsel, cuman satu-satunya yang lolos dari lisensi tersebut, dan alhamdulillah juga ternyata yang dipilih sama Karya Nusantara juga yaitu adalah CV Intan. Intan menambahkan, meski terkendala dari ketersediaan bahan baku yang didatangkan dari luar daerah,
Namun pihaknya optimis mampu menyelesaikan tepat waktu dari target yang telah ditetapkan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya akan kita simak bersama mahasiswa ULM berinovasi buat kamus online istilah kesehatan. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.